Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku chapter kedua atau bab kedua. Ada yang disebut dengan DOM atau Document Object Model, atau bisa disebut juga dengan peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen object model atau disebut dengan DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater, tempat para aktor atau elemen benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini merepresentasikan hierarki elemen, yang dimana teks HTML adalah akar atau yang disebut dengan root, yang kemudian bercabang menjadi tag head dan tag body, lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah atau menghapus elemen apapun di dalam halaman web, karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web direpresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering dimanipulasi oleh elemen adalah node yang seperti div atau p. Dengan teks node yang isinya tulisan di dalam elemen, hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent. Elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau menggunakan DOM transparsing dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu sering harus menavigasi dari elemen kakek atau disebut dengan kontainer utama turun ke elemen cucu tombol itu sendiri. Jika struktur DOM berantakan atau terlalu dalam atau disebut dengan deeply nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya menyediakan API atau disebut dengan Application Programming Interface. Untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript, ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman. Properti seperti inner HTML, text content, atau metode seperti append shield dan add event listener adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual tanpa API ini. Halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampil dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop down terbuka saat diklik, itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut dengan DOM tracing. Setiap kali mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman atau reflow dan mengecat ulang piksel-pikselnya atau repaint. Bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik, tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh.
Inilah sebab mengapa framework modern seperti Rig atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Hanya ketika kamu perubahan selesai, hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM, framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam satu waktu. Batch update meminimalkan kerja berat browser. Pentingnya juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat di Visual browser sering kali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. Visual adalah hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM mempresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan inspect element di developer tools. Alat ini memperhatikan DOM live yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikan oleh script pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web arsitek untuk menelusuri bug tampilan atau masalah fungsionalitas. Terakhir, DOM adalah struktur yang from agnostic. Artinya, konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga bisa diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya, mesin pencari seperti Googlebot juga membangun versi DOM mereka sendiri, sering disebut dengan headless browser. Untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksasi, bahkan teknologi modern memungkinkan kita merender DOM di sisi server, atau disebut juga dengan server-side rendering, sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi data dari UI atau disebut dengan user interface, kamu bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dengan software engineer yang matang. 2. Ada semantic element, mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal dengan sebagai deep soft. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat, maintainability nightmare, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label. Kesulitan menemukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik. Elemen seperti tag header, tag nav, tag main, tag artikel, tag asid, dan tag footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman." Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang,
Kini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari atau SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih pada teks di dalam tag artikel dibandingkan teks di dalam tag artikel atau tag asset atau tag footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara tag section dan tag artikel, yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Tag artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkannya di situs lain atau di RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, tag section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar, seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami. Di halaman profil, menggunakan keduanya dengan tepat menunjukkan kedewasaanmu dalam menyusun arsitektur informasi, bukan sekedar menata tampilan visual. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience atau DX. Dengan kerja tim, bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan tag div dan kelas CSS yang aneh seperti box top left min 2, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun, jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian tag from di dalam main atau tautan kontak di tag footer. Dengan intuisi yang cepat, semantik bertindak sebagai dokumentasi yang tertulis langsung dalam code atau disebut dengan self-documenting code, mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, elemen semantik membawa fitur aksesibilitas dan perilaku bawaan yang sering dilupakan jika kita membangun ulang semua dari nol menggunakan tag div. Contohnya paling nyata adalah tag button versus tag div on click. Elemen tag button secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard atau focus table, dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi. Sedangkan tag div yang diberikan event click tidak memiliki fitur tersebut kecuali kamu menambahkannya secara manual dengan menggunakan JavaScript yang rumit. Menggunakan elemen semantik asli browser berarti kamu mendapatkan semua fitur interaksi standar secara gratis, stabil, dan teruji di berbagai perangkat. Ini adalah prinsip don't reinvent the wheel. Gunakan komponen yang disediakan platform web kecuali kamu memiliki alasan yang sangat kuat untuk membuatnya sendiri. Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis code untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tetapi kamu menulis struktur data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot, mesin pencari, hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi, mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik tag div dan bertanya, apakah ada elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini? Untuk poin ketiga ada advanced from dan validation atau disebut dengan gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas
pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input type spesifik seperti input type sama dengan email, input type sama dengan tel, input type sama dengan date, hingga input type number. Penggunaan tipe spesifik ini bukan sekadar untuk validasi, tetapi juga memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile atau disebut virtual keyboard. Misalnya, saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation bawaan yang sangat kuat seperti required, pattern atau regex, min, max, dan state. Dengan atribut ini, kita memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya, menambahkan atribut required pada kolom nama akan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna, jauh lebih cepat daripada menunggu data dikirim ke server lalu dikembalikan dengan pesan error. Validasi sisi klien atau disebut client-side validation. Ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data yang masuk sudah bersih dan sesuai dengan format sebelum diproses lebih lanjut. Namun, validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Di sinilah constraint validation API JavaScript berperan, memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validasi setiap kolom dengan properti seperti validity, value missing, atau validity type mismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan pseudo classes atau CSS seperti valid, invalid, focus waiting, dan user invalid untuk memberikan visual real time seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar. Penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi sisi klien browser, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau peretas bisa dengan mudah memastikan JavaScript memanipulasi HTML lewat inspect element atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browser atau bypassing UI. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi di HTML dan JavaScript hanya fitur kenyamanan untuk UX yang baik. Sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya atau sanitasi input pengecekan format data wajib dilakukan ulang di sisi server backend. Mengandalkan validasi klien saja sama dengan mengunci pagar rumah dengan selotip, tetapi terlihat aman tapi sangat mudah diterobos. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sarana empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serangan brute force. Teknik tradisional seperti CAPTCHA yang menyuruh user menebak gambar lampu lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli
Pendekatan modern lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang terlihat oleh manusia tapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu terisi, server akan otomatis menolak data tersebut. Strategi ini menyeimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan bahwa manusia tidak dihukum oleh kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Terakhir, desain formulir yang baik harus memastikan aksesibilitas, terutama pengguna elemen tag label yang terhubung secara eksplisit dengan input menggunakan atribut for dan id. Klik pada teks label harusnya otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait. Sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik yang kesulitan membidik kolom input kecil. Placeholder di dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label, karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik, membuat pengguna lupa apa yang harus diisi. Membangun formulir yang instruktif, aman dan mudah digunakan adalah seni tersendiri yang menggabungkan psikologi pengguna, desain visualisasi, dan ketelitian teknis. 4. Ada Web Accessibility atau A11y, jalan tol untuk semua orang. Web Accessibility yang sering disingkat dengan A11y karena ada 11 huruf antara A dan Y. Sering kali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai The Club Card Effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tetapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi, atau pesepeda di web. Fitur seperti kontras, warna tinggi tidak hanya membantu orang dengan gangguan penglihatan atau low vision, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption teks membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau di kantor diam-diam tanpa suara. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader, pembaca layar, sebuah software yang membaca isi halaman web secara linear dari atas ke bawah, berbeda dengan mata kita yang bisa menandai atau scan halaman yang secara acak dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara beruntun. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading atau tag H1 sampai tag H6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah, skipping content. Namun, jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya diperbesar ukuran dengan CSS tanpa tag heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka yang web tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik untuk dioperasikan sepenuhnya hanya dengan tombol Tab, Shift plus Tab, Enter, dan Space. Urutan fokus order harus logis bergerak dari kiri ke kanan dan atas ke bawah mengikuti alur visual. Sayangnya, banyak developer yang mematikan outline fokus bawaan browser. Outline non demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti membuat pengguna keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar dalam aksesibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus.
atau desainlah custom focus style yang sesuai dengan tema aplikasimu. Ketika elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, text, atau modal dialog, kita membutuhkan bantuan WAI atau RIA, web atau disebut Web Accessibility Initiative, accessible rich internet application. ARIA adalah sekumpulan atribut khusus seperti ARIA label, ARIA expanded, ARIA hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi Ubuntu. Contohnya tombol icon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks sehingga screen reader hanya akan membaca sebagai button. Dengan menambahkan area label atau sama dengan main menu, kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun aturan emas pengguna area adalah no area is better than bad area. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML sudah aksesibel, gunakan itu. Gunakan area hanya sebagai penambal polyfill semantik ketika HTML native sudah mentok. Jika harus memperhatikan teks alternatif atau alt text pada gambar yang sering kali diisi asal-asalan atau dikosongkan, alt text bukan tempat untuk menaruh keyword SEO sampah, melainkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang bisa melihatnya. Jika gambar tersebut murni dekoratif seperti hiasan background atau atribut alt harus dikosongkan. Alt sama dengan petik 2 agar screen reader melewati dan tidak membaca image 001 JPG yang mengganggu. Sebaiknya jika gambar itu berisi informasi penting seperti grafik penjualan, deskripsinya harus menjelaskan tren data tersebut, bukan hanya bilang gambar grafik. Menulis alt text yang baik adalah latihan empati dan komunikasi yang memaksa kita memahami inti pesan dari konten visual yang disajikan. Aksesibilitas bukan lagi sekadar himbauan moral, tetapi sudah menjadi persyaratan hukum di banyak negara maju dan standar bagi perusahaan global. Mengabaikan A11Y berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas, merupakan potensi pasar yang sangat besar. Lebih dari itu, situs yang aksesibel biasanya memiliki kode yang lebih bersih, performa yang lebih ringan, dan peringkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang terstruktur rapi. Jadi jangan posisikan aksesibilitas sebagai tugas tambahan di akhir proyek atau afterthought, melainkan jadikan sebagai prinsip desain konten. Sejak awal baris kode pertama ditulis. Membangun web yang inklusif adalah tanda kedewasaan seorang engineer yang peduli pada dampak karyanya terhadap manusia. Selanjutnya ada poin kelima, SEO dan metadata. Kartu nama digitalmu di era informasi yang membantah. Oke, selanjutnya ada poin kelima, SEO dan metadata. Kartu nama digitalmu di era informasi yang bandang ini. Konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO atau Search Engine Optimization bukanlah sihir hitam atau sekedar penabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari crawlers atau spider memahami konten yang relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag atau tag hit dan tidak terlihat langsung di dalam browser berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial.
tag title dan meta name description adalah elemen paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian atau SERP, judul yang memikat dan mendeskripsikan yang akurat dapat meningkatkan click-through rate atau CTR secara drastis yang pada gilirannya memberikan sinyal positif ke algoritma ranking Google. Selain mesin pencari tradisional, cara kontenmu tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata yang disebut Open Graph Protocol atau OG. Pernahkah kamu membagikan link WhatsApp atau Twitter atau X dan melihat kartu pratinjau yang cantik lengkap dengan gambar, judul, tabel, dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari tag meta property atau sama dengan OG image, meta property OG title, dan meta property OG description. Tanpa tag ini, platform sosial akan mencoba menebak-nebak gambar mana yang harus diambil dari halamanmu. Sering kali mengambil gambar iklan atau logo yang terpotong jelek. Mengoptimalkan OG text adalah strategi marketing gratis yang membuat kontenmu terlihat profesional dan serba meningkatkan potensi viralitas ekosistem sosial. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan structured data atau skema ORG. Biasanya dalam format JSON, LD, JavaScript, Object Nation for Linked Data. Ini adalah cara memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita, alih-alih membiarkan Google menebak bahwa angka 4,5 di halaman adalah rating produk. Kita membungkus dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata, ini adalah produk harga sekian, rating 4,5 dan stoknya tersedia. Hasilnya, Google dapat menampilkan rich snippet di hasil pencarian seperti bintang, rating, harga, atau resep masakan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Tampilan visual yang menonjol ini memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa dibandingkan kompetitor yang hanya menampilkan teks biru standar. Metadata juga mencakup instruksi teknis untuk robot melalui file robots.txt dan tag meta name robots. Kamu bisa mengontrol halamannya mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internet. Konsep canonical URL, link rel, canonical juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking marketing, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingnya. Tag Canonica memberitahu Google, abaikan yang lain. Ini adalah versi orisinal yang harus kamu ranking. Ini menjaga otoritas halamanmu agar tidak terpecah-pecah. Jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui core web vita, metadata, dan meta name viewport. Sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile friendly yang kini menjadi faktor ranking utama. Mobile free indexing. Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengkonsumsinya. Hanya yang lambat, bergeser-geser saat dimulai, layout shift, atau tidak responsif akan dihukum turun peringkat. Oleh karena itu, optimasi teknik di bagian tag sheet seperti preloading font atau DNS protect juga menjadi bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan konteks
menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini. Tapi jika mesin pencari buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkan dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tetapi juga sebagai alat komunikasi data seluruh ekosistem internet. Metadata yang terstruktur rapi adalah investasi jangka panjang, memastikan karyamu mendapatkan perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. 6. Ada integrasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip kaulan sadidah, perkataan yang benar atau lurus. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar, seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya. Misalkan menggunakan tag button untuk tombol, bukan div yang dimanipulasi, adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, wadu sain fi mahalihi, yang merupakan definisi dari ADL atau keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Fokus utama bab ini adalah pada web accessibility. A11y adalah manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas, sebagaimana diabadikan dalam surah Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau pengguna dengan keterbatasan motorik yang hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Membangun web yang inklusif adalah implementasi hadis. Sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia lain. Bermanfaat bagi manusia tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul dahar, menghilangkan kemudaran. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan dari duri atau batu dari jalan adalah sedekah. Di jalan raya di kita, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta. Salah atau disebut salah transaksi. Dengan merancang antarmuka, memvalidasi input secara santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan, kita sedang menyingkirkan duri digital yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita. Selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tablik, menyampaikan dan sidik jujur. Metadata adalah wajah konten kita di mesin pencari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis atau penipuan kualitas atau garap ketidakjelasan dengan membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten demi trafik. Struktur skema.org yang rapi adalah upaya untuk menyajikan informasi secara transparan atau bayan, sehingga pencari ilmu dapat menemukan kebenaran dengan cepat dan akurat di tengah lautan informasi sampah. Terakhir, konsep dokumen objek model yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam atau keteraturan dan ukhuwah persaudaraan antara elemen.
Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka bagian lain ikut merasakan. Metafora pharyngeal relationship. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid. Buyanun Marsus dengan demikian menulis HTML yang valid, semantik dan aksesibel bukan hanya tuntutan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia, hakul adamin, untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Selanjutnya ada kesimpulan. Struktur adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang membentuk bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa pulang. DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. 2. Semantik adalah interpretasi jangka panjang. Menggunakan tag div untuk segala mungkin terlihat cepat di awal, tetapi menggunakan elemen semantik tag nav, tag artikel, tag button adalah interpretasi untuk SEO, aksesibilitas dan keterbacaan kode. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. 3. Ada validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan browser. Constraint validasi API dan tipe input modern atau email dan tel memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. 4. Aksesibilitas atau A11Y adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal card effect. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas. Sisanya adalah penggunaan area yang bijak, bukan serampangan. 5. Metadata adalah wajah publik. Di luar apa yang dilihat pengguna di layar, metadata atau open graph dan skema ORG bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan mengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Dengan struktur data HTML yang kini sudah kokoh, bermakna dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.